Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika al-mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, para pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sudah hampir berada di penghujung Ramadan. Ibadah yang mendidik kita untuk menjadi pribadi yang bertakwa, sekaligus juga menjadi pribadi yang bersyukur. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah pada ayat 185. Satu rangkaian dengan ayat yang berbicara tentang puasa. Allah Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim menjadi petunjuk bagi umat manusia serta menjadi penjelas dari petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka barang siapa yang menyaksikan di antara kalian terhadap bulan Ramadan, hendaknya ia berpuasa. Barang siapa yang sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam perjalanan, maka kewajibannya adalah menghitung berapa hari yang dia tinggal dan menggantinya di lain hari. Yang demikian itu adalah agar Allah Ta'ala menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesukaran bagi kalian. Allah Ta'ala firmankan di ujung ayat itu, walitukmilul 'iddah, dan agar supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa Ramadan 1 bulan, walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan agar supaya pula kalian mengagungkan Allah Ta'ala atas apa yang telah Allah Ta'ala berikan petunjuk pada kalian, wala'allakum tashkurun, dan juga agar supaya kalian semua bersyukur kepada Allah. Jadi dengan puasa Ramadan di ujung ayat tersebut Allah Ta'ala firmankan, satu, Allah merintahkan untuk menyempurnakan bagi kita semua, menyempurnakan puasa 1 bulan penuh. Yang kedua, Allah pun memerintahkan walitukabirullah ala mahadakum, agar supaya kita bertakbir mengagungkan Allah Ta'ala atas pemberian petunjuk Allah kepada kita, sehingga di penghujung Ramadan memasuki malam tanggal 1 bulan Syawal, kita pun dianjurkan untuk berbanyak kalimat takbir, tahmid dan tahlil dengan mendengungkan kalimat takbir tersebut, tidak hanya di masjid, tidak hanya di musala-musala, bahkan di rumah-rumah kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di ujung ayat itu Allah Ta'ala firmankan, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian pun bersyukur kepada Allah. Artinya, dengan Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa berpuasa selama bulan Ramadan, demikian pula dengan beribadah. Bukan hanya puasa saja, sholatnya, puasa, sholatnya, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, demikian pula ibadah-ibadah sedekah, zakat, dan yang lain sebagainya. Atas kemampuan itu semua kita diperintahkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur merupakan perbuatan yang sifatnya bukan hanya verbal saja, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Betul,
bahwasanya ungkapan alhamdulillah itu wujud ekspresi dari kesyukuran. Namun bukan hanya itu saja makna syukur. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para ulama ada yang menjelaskan bahwasanya syukur itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah aspek hati, asyukru bil qalbi. Artinya apa? Ketika kita mendapat satu kenikmatan, maka kita harus meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya nikmat itu datangnya hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun boleh jadi kita mendapatkan kenikmatan itu dari hasil jerih payah kita sendiri dengan bekerja seumpama, atau mungkin melalui perantara pemberian orang lain memberikan sesuatu kepada kita. Hakikatnya semua itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa bekerja, kesempurnaan tubuh kita, kecerdasan akal kita, kemampuan kita berkreasi, semua merupakan karunia pemberian dari Allah taala. Demikian pula ketika seseorang tergerak hatinya untuk bisa berbuat baik kepada kita, memberikan sesuatu kepada kita, maka hakikatnya yang memberikan kemampuan orang lain tersebut sehingga ada bagian dari rezekinya yang bisa diberikan kepada kita, ataupun hatinya tergerak untuk memberikan sesuatu kepada kita, yang menggerakkan, yang memberikan itu pun hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur yang pertama adalah syukur dengan hati, meyakini dengan sepenuhnya bahwasanya nikmat yang kita peroleh semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pantaslah ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a syai'an yuhibbuhu qala alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kata Ibunda Aisyah, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat satu kondisi, satu hal yang beliau sukai sesuai dengan keinginan beliau, maka Nabi memuji kepada Allah dengan ucapannya, segala puji bagi Allah, dengan nikmat Allah lah amal solih, segala kebaikan menjadi paripurna. Bahkan bukan hanya itu saja, masih dalam hadis yang sama Ibunda Aisyah menceritakan, bahkan ketika Nabi melihat atau menghadapi kondisi yang tidak beliau sukai sekalipun, beliau masih saja memuji kepada Allah Ta'ala. Wa kana idza ra'a syai'an yakrahuhu qala alhamdulillahilladzi ala kulli hal wa a'udzu billahi min syarri ahlin nar. Kata Nabi, ketika mendapati kondisi yang tidak pas, yang tidak sesuai dengan keinginan beliau, beliau masih saja memuji kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam kondisi apapun, atas keadaan apapun. Dan beliau pun teruskan dengan permohonan kepada Allah agar dihindarkan dari perilaku calon-calon penghuni neraka yang tidak mampu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, aspek atau dimensi bersyukur adalah syukur dengan lisan, asyukru bil lisan, yakni ketika kita mendapati kenikmatan dari Allah, kita mampu mengekspresikannya dan mengucapkan kalimat tahmid, memuji kepada Allah, sebagaimana halnya cerita Ibunda Aisyah tadi. Atau kalau kita menerima kenikmatan melalui perantara sesama manusia, maka kita pun sewajarnya berterima kasih dan mendoakan kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita tersebut. Sebab Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia atas kebaikannya tentu, maka orang itu pun tidak bisa bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah aspek yang kedua dari syukur, yakni bersyukur dengan lisan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, aspek syukur yang ketiga adalah syukur dengan amal perbuatan, asyukru bil arkan, atau dengan bahasa lain asyukru bil jawarih, yang artinya sama. Jadi bersyukur dengan anggota tubuh kita. Apa maknanya syukur yang ketiga ini? Yang oleh para ulama dikatakan adalah intinya syukur, puncaknya syukur, yaitu ijra'un ni'am,
ala muradil mun'im, menggunakan segala kenikmatan yang kita terima sesuai dengan kehendak, keinginan Allah yang telah memberikan kenikmatan tersebut, sehingga ketika kita diberikan nikmat sehat, kita mampu menggunakan kesehatan kita tersebut untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya durhaka bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Demikian pula umpamanya ketika kita diberikan nikmat berupa harta benda, kekayaan, maka wujud dan bukti kesyukuran kita atas kenikmatan kekayaan harta benda itu adalah menggunakan harta benda tersebut, kekayaan tersebut sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala untuk mengerjakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu bukan perkara mudah, perkara yang sulit. Oleh karena itu Allah Ta'ala pun tegaskan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku mereka yang bersyukur. Hadirin ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang budiman rahimakumullah. Ada satu kisah oleh para ulama ketika menafsiri penghujung dari surah At-Takatsur, yakni firman Allah, summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian sungguh benar-benar kalian kelak akan dimintai pertanggungjawaban pada hari itu, yakni pada hari kiamat, tentang segala macam kenikmatan. Dikisahkan dalam hadis Imam Muslim, pernah satu hari di malam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau. Peristiwa ini terjadi di Madinah. Beliau keluar dari rumah beliau, menyusuri jalanan. Ternyata di tengah jalan bertemu dengan dua sahabat yang dicintai, disayangi oleh beliau, yakni sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Maka bertanyalah Nabi kepada sahabat beliau berdua ini, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhil lailah. Apa sebabnya kalian keluar malam-malam seperti ini dari rumah kalian? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jawaban dari kedua sahabat ternyata sama. Keduanya menjawab atas pertanyaan Nabi, ya Rasulullah, alju, kita keluar karena kita lapar wahai Rasul. Maka kemudian Nabi SAW pun kemudian bercerita, wallahi wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Sungguh kata Nabi, demi Allah, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah pun sama, sebab saya pun keluar dari rumah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, maka lantas ketiga orang hebat, ketiga orang yang saling bersahabat karena Allah, saling menyayangi karena Allah Ta'ala ini melanjutkan perjalanannya dengan tujuan untuk mencari sahabat dari kaum Ansar yang malam itu masih terjaga untuk bertamu, hanya sekedar untuk melepas kehausan, hanya sekedar untuk melepas kelaparan. Maka kemudian beliau bertamu kepada sahabat Ansar, diketuklah pintu, maka disambutlah beliau dengan orang Ansar itu. Bahkan orang Ansar yang ditamui oleh Nabi SAW begitu amat bergembira, merasa tidak ada di waktu itu orang yang paling bahagia di muka bumi kecuali dirinya. Maka oleh orang Ansar itu Nabi dijamu, disuguhi oleh minuman, disuguhi dengan berbagai macam kurma dengan segala jenisnya. Bahkan oleh orang Ansar itu Nabi disembelihkan seekor kambing. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Singkat cerita, selepas ketika sahabat itu beserta Nabi SAW memakan, menikmati hidangan yang disajikan tuan rumah, Nabi SAW berkata kepada para sahabat tersebut, walladhi nafsi biyadih latus'alunna an-na'imi hadal lail. Sungguh benar-benar kalian demi Allah akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan apa yang kita makan pada malam hari ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai demikian detailnya, sampai demikian perhatiannya Nabi kepada para sahabat, bahkan dalam kondisi yang sedang enak-enak, Nabi SAW mengingatkan bahwasanya kenikmatan yang mungkin dianggap sepele oleh Nabi, beliau katakan kelak itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan mengingat ini, insya Allah kita akan termotivasi, terdorong untuk menjaga kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, untuk senantiasa bersyukur dengan kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satu upayanya adalah mengingat bahwasanya kenikmatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka bagi orang mukmin sudah sepatutnya untuk senantiasa berupaya untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu sarra syakara, wa in asabathu dharra sabara, fakana dzalika khairah." Kata Nabi, sungguh mengherankan. Orang mukmin itu semua keadaannya, semua urusannya menjadi baik bagi dirinya. Bagaimana tidak, kata Nabi? Ketika dirinya senang, orang itu mampu bersyukur. Demikian pula sebaliknya ketika ditimpa kesusahan, orang mukmin mampu bersabar. Maka kata Nabi, dengan dua hal itu, syukur dan sabar, segala waktu, segala keadaan bagi orang mukmin adalah potensi kebaikan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ibadah puasa Ramadan yang akan kita lewati mendekati hari terakhir ini, kita semoga menjadi pribadi yang semakin bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk mampu beribadah, baik itu kesempurnaan ibadah yang sifatnya fisik dengan sholat, dengan puasa, ataupun ibadah yang sifatnya materi, kemampuan untuk bersedekah, kemampuan untuk memberikan zakat dan seterusnya. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah untuk selanjutnya bisa semakin menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya ini apa yang dapat kita kaji bersama. Walafu minkum nasrullah fatahun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.